Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita akan membahas sesuatu yang terjadi setiap hari di layar handphone kita, di televisi, di media sosial, bahkan dalam cara kita menerima berita. Dan topik itu adalah konvergensi media. Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar istilah ini, atau mungkin juga belum familiar. Tapi percaya deh, tanpa sadar, kita semua sudah hidup di tengah-tengah konvergensi. Mulai dari menonton berita lewat YouTube, baca info lewat Instagram, streaming acara TV lewat aplikasi, sampai membaca ulang berita lewat website sebelum tidur. Semuanya itu contoh kecil dari proses konvergensi. Tapi sebelum jauh-jauh ngomongin bagaimana media besar menerapkan konvergensi, kita jawab dulu satu pertanyaan penting. Konvergensi itu apa sih? Kenapa istilah ini jadi pembahasan penting di dunia jurnalistik dan media masa sekarang? Konvergensi itu sebenarnya proses penyatuan. Penyatuan antara teknologi media, metode kerja, dan cara distribusi informasi. Kalau dulu televisi hanya bisa ditonton lewat TV, radio hanya bisa didengar lewat radio, dan koran hanya bisa dibaca dalam bentuk cetak. Sekarang semuanya berbeda. Semua media itu bisa muncul di satu perangkat, yaitu smartphone kita. Misalnya gini, satu berita dibuat oleh satu tim, tapi hasilnya bisa keluar dalam bentuk video untuk YouTube, artikel di website, potongan pendek untuk TikTok, infografis untuk Instagram, dan breaking news di TV. Satu informasi, tapi hampir di banyak platform, dan semuanya saling terhubung. Dan itulah inti dari konvergensi media. Tidak lagi berdiri sendiri-sendiri, tapi bekerja bersama dan saling melengkapi. Dampaknya, buat kita sebagai penonton tuh apa sih? Ya tentu saja, akses informasi jadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih fleksibel. Kita nggak harus duduk di depan TV pada jam tertentu, hanya untuk menonton berita. Kita bisa buka kapan saja, dari mana saja, dan lewat apa saja. Tapi dampaknya buat perusahaan media juga besar. Mereka harus beradaptasi. Cara kerja jurnalistik berubah. Redaksi yang dulu bekerja dalam ruang terpisah, redaksi TV, redaksi koran, redaksi online sekarang sering digabung menjadi satu tim besar yang saling berbagi data dan berbagi konten. Alur kerjanya jadi lebih cepat, lebih padat, dan lebih terstruktur. Nah, yang menarik adalah bagaimana media besar di Indonesia menghadapi perubahan ini. Jadi dalam video ini kita akan membahas dua pemain utamanya, Berita 1 dan Metro TV. Keduanya sama-sama punya nama besar, sama-sama punya jaringan yang luas, dan sama-sama sedang berlomba untuk tetap relevan di era digital ini. Tapi, walaupun tujuannya sama, cara mereka menghadapi konvergensi tidak selalu sama. Berita 1 punya pendekatan sendiri yang menekankan pada multi-platform dan integrasi newsroom. Sementara Metro TV punya gaya yang sedikit berbeda. Lebih menonjol kekuatan siaran langsung dan distribusi digital melalui media partner yang besar. Jadi, apa saja perbedaan mereka? Apa tantangan yang mereka hadapi? Dan apa kelebihan masing-masing dalam menghadapi era media digital yang serba cepat ini? Semua itu akan kita bahas dengan santai tapi tetap informatif. Kalau begitu, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan utamanya. Bagaimana konvergensi bekerja di Berita 1 dan Metro TV dan apa dampaknya bagi kualitas pemberitaan di Indonesia saat ini. Selamat malam teman-teman semua. Jadi kita akan memulai pembahasan pada malam hari ini. Jadi kita akan berdiskusi santai tapi serius nih. Jadi kita akan membahas manajemen media dan konvergensi di era digital. Jadi topik besarnya adalah perubahan pola pemberitaan. Jadi lebih cepat atau lebih akurat nih. Nah selain itu kita juga akan bahas perbandingan media dari Berita 1 versus Metro TV gitu, serta debat seru antara TV dan media sosial sebagai sumber informasi utama di masyarakat, begitu. Jadi
bisa kita mulai ya teman-teman ya. Jadi diskusi kita dibagi menjadi 5 bagian dan di setiap bagian saya akan kasih satu pertanyaan untuk memicu argumen yang sangat intens ini ya. Jadi kita mulai. Jadi menurut kalian di era digital sekarang tuh mana yang lebih penting sih? Kecepatan penyebaran berita atau, akurasi informasi ini? Jadi mungkin ada yang bisa berpendapat? Menurut aku kecepatan sih, karena, kecepatan itu penting banget. Sekarang kan, masyarakat itu butuh info real time ya. Kalau misalkan kayak ada bencana, demo, atau kebijakan baru, orang itu kan nggak mau nunggu berjam-jam atau besok pagi kayak era koran dulu. Mmm, Mmm, gua sih ya setuju ya, cepat itu penting, tapi menurut gua tetap diakurasinya dulu. Kalau berita disebar cepat tapi salah, ya dampaknya bisa lebih bahaya daripada terlambat. Loh, tapi dalam kondisi tertentu nih, contohnya tuh kayak gempa atau banjir, better tuh informasi lebih cepet nggak sih? Biar lebih bisa menyelamatkan masyarakat. Masyarakat kan juga butuh tahu situasi saat itu gimana. Bahkan setelah, proses proses panjang itu tuh juga kayak perlu tahu gitu biar bisa prepare, bukan setelah proses panjang. Tapi kan berita salah juga bisa nyebabin panik, misinformasi. Jadi menurut gue sih kalau kecepatan tanpa validasi bukan solusi. jadi, dari sini terlihat ada 2 sudut pandang ya. Jadi ada yang cepat untuk kebutuhan publik, tapi ada juga yang, akurat untuk menjaga kepercayaan. Jadi ada 2 sudut pandang lah ya. Nah, ke pertanyaan berikutnya, eee, apakah jurnalis hari ini wajib multitasking gitu? Atau seharusnya mereka tetap punya spesialisasi agar kualitas informasinya jadi terjaga gitu? Kalau menurut aku nih, untuk di zaman sekarang di era globalisasi sekarang tuh multitasking itu beneran sangat perlu banget, apalagi dunia kan sekarang udah berubah nih, dan tuntutan kerja juga lebih banyak banget. Jadi kayak kerja tuh harus lebih fleksibel untuk lebih mengirit waktu juga nggak sih? Apalagi sekarang satu jurnalis tuh bisa bikin berita, ambil gambar, take video, bahkan langsung upload di kejadian tempat itu. Dan justru itu yang membuat itu bikin skill mereka kelihatan naik gitu. Kalau gue sih nggak sepenuhnya setuju ya, karena multitasking itu emang efisien. Tapi kalau semuanya dikerjain sendiri itu kualitas juga bisa nurun loh hasilnya. Dulu dulu itu kan ada editor, kameramen, penulis. Kalau sekarang kan satu orang bisa ngerjain semuanya. Tapi kan guys, teknologi itu kan sekarang mendukung banget. Kayak smartphone itu udah punya kamera bagus, terus editing itu bisa di HP, terus live itu bisa lewat streaming, jadi kan tetap bisa profesional. Ya, teknologi memang membantu ya, tapi tetap aja dari hasilnya gak sedetail kerja tim khusus. Efisiensinya pun belum tentu berkualitas. Jadi itu ada dilema ya antara efektivitas digital dan kualitas mendalam dari pekerjaan media itu ya. Nah kemudian kita berlanjut ke, pertanyaan berikutnya ya. Kalau menurut kalian nih, kalau harus memilih ya, kalian milih berita utama tuh Berita Satu atau Metro TV nih menurut kalian? Dan kenapa nih? Aku sih pilih Metro TV ya, karena beritanya itu variatif, terus pembahasannya juga ringan sama mudah dipahami sih. Mmm. Kalau gue sih lebih prefer milih Berita Satu, ya karena penyajiannya tuh lebih fokus aja, terutama ya kayak soal ekonomi dan kebijakannya. Mereka lebih mendalam, bukan sekedar kayak meluas aja, jadi lebih terfokus aja. Oh, tapi justru dari Metro TV itu sendiri kan lebih variatif. Orang bisa dapat gambaran dalam keadaan umum tanpa harus tahu topiknya. Jadi orang ngelihat gambar itu juga langsung paham itu topiknya ke arah mana. Sa Kedalaman juga penting loh guys, bukan cuma banyak tapi gimana media ngejelasin beritanya itu secara detail. Oke, jadi ini menarik ya. Jadi ada yang Metro TV lebih unggul di keberagaman tema, kalau Berita Satu unggul dalam kedalaman informasinya. Jadi menarik sih. Kita akan ke bagian berikutnya. Jadi, apakah penggunaan judul, clickbait itu salah ya? Atau justru
untuk adaptasi media terhadap perilaku pembaca yang zaman sekarang nih yang suka, langsung to the point, langsung ke beritanya. Mungkin ada pendapat ya, Bang? Kalau dari aku sendiri menurut aku setuju-setuju aja karena, menurut aku penggunaan clickbait itu wajar ya. Itu strategi marketing dari setiap masing-masing penggunanya, biar membaca juga lebih tertarik. Selama ini artikelnya tuh tetap akurat dan menurut aku sih nggak masalah, jadi fine-fine aja sih. Nah, justru itu masalahnya. Pembaca zaman sekarang tuh banyak yang cuma baca judulnya doang dan langsung ambil kesimpulan. Kalau judulnya provokatif, itu bisa melakukan opini publik secara salah. Jadi ya banyak banget. Banyak. Loh, tapi kan kenyataannya persaingan media makin ketat. Kalau misalkan judulnya datar, orang malah nggak baca. Terus jadi nggak mau lagi. Terus jadi nggak mau, eee, terus jadi nggak mau media itu harus kreatif. Kreatif sih iya ya, cuman nggak ngorbanin kejelasan juga nggak sih? Jadi media itu punya moral, sama tanggung jawab etika ke publik. Oke, jadi, terlihat ya ada benturan antara strategi pasar dan, etika jurnalistik gitu ya. Itu cukup menarik dan sangat bisa dikaji ya. Kemudian kita ke bagian berikutnya, menurut kalian nih, eee, masa depan informasi ada di tangan TV atau di media sosial? Karena kan orang sudah mulai ke media sosial kan, TV mungkin udah jarang tapi ada yang nonton ya. Jadi mungkin ada yang ingin memberikan pendapat? Kalau menurut aku masa depan itu ada di media sosial, karena kayak informasi cepat, format singkat itu bisa, diakses kapan aja. Mmm, Tapi kan media sosial tuh rawan banget yang namanya hoax. Karena ya siapapun bisa posting apapun tanpa terverifikasi. Ya makanya TV lebih bisa terpercaya karena ada prosedur-prosedurnya. Gak langsung upload aja. Loh, tapi kan untuk zaman sekarang di era globalisasi ini kan media tuh fleksibel kan, apalagi banyak pabrik-pabrik yang udah malah menggunakan gadget. Jadi tuh, orang lebih bisa pilih konten sesuai kebutuhan dan nggak harus, kayak nunggu nonton atau berita 1 jam kemudian untuk dapat info penting. Betul. Tapi TV juga punya sistem verifikasi yang jelas gak sih? Dan ada standar editorialnya, itu juga yang bikin informasi lebih mmm. Jadi, media sosial itu lebih unggul ya dari segi kecepatan dan fleksibilitasnya ya. Kalau TV di akurasi dan kredibilitasnya, menarik sih. Jadi, ya itu sekian dari pertanyaan saya, sekian dari diskusi ini. Jadi dari diskusi ini kita bisa menyimpulkan bahwa konvergensi media membuat berita itu semakin cepat, tapi akurasi tetap menjadi pekerjaan, rumah besar ya. Jadi multitasking dalam jurnalistik membantu efisiensi tapi beresiko mengurangi kualitasnya. Kemudian untuk Berita Satu dan Metro TV punya karakternya sendiri, satu lebih mendalam, satu variatif. Untuk yang clickbait bisa jadi strategi tapi etika tetap penting ya yang tadi dibilang. Kemudian untuk yang media sosial dan TV tidak harus bersaing tapi bisa saling, melengkapi lah ya. Jadi kita rakyat Indonesia nih, mantap. Jadi terima kasih untuk semua pembicara, diskusi selesai. Iya,